قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bi 'ulumihi wa bi barakatihi amin. Qala wa ila ma dzakarnahu min hali hadas sinfis syarifi al-isyaratu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi ma rafa'tu qadami fazanantu anni adha'uha hatta uqbada wa la rafa'tu luqamatan fazannu anni usiguha hatta ughassa biha minal mauti. Hadirin Bapak Saudara jamaah yang saya muliakan, kemarin kita sudah menjelaskan di dalam hidup ini ada 3 golongan. Ada 3 golongan kemarin kan? Golongan yang pertama yang kita bahas, yakni golongan yang mereka itu hidup dunia untuk persiapan akhirat. Jadi apa-apa yang dikerjakan dunia buat bekal nanti dia di akhirat. Ini golongan yang pertama nih. Apapun kerjaan dia, baik urusan dunianya, harapannya nanti ini semua jadi ibadah buat di akhirat. Jadi selalu hidupnya mikirin apa? Akhirat. Target dunianya nggak banyak-banyak. Yang penting dia bisa hidup, selebihnya buat persiapan nanti setelah dia meninggalnya. Ini golongan yang pertama nih. Ini kebanyakan golongan yang ini adalah golongan para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh. Dia nggak mikirin yang macam-macam. Yang penting nanti dia meninggal, dia wafat, dia menuju tempat yang baik, surga, itu aja dah. Dia nggak mikirin dunianya terlalu muluk-muluk. Yang penting dunianya baik, bisa ada pekerjaan, bisa ada nafkah, tapi lebih banyak hidupnya buat akhirat. Nggak pengen jadi ini, jadi itu, enggak. Yang penting apa yang ada dikerjain. Ini golongan yang pertama. Nih kita bahas ya. Wa ila ma dzakarnahu min hali hadasin fi asyarifi wa ila ma dzakarnahu, dan kepada apa yang telah kami sebutkan keadaan ini. Asin fi syarif ini golongan yang paling mulia. Syarif mulia. Kenapa? Karena hidupnya sementara dunia. Dia tahu di dunia bakal dia tinggalin nih. Harta dia tinggalin, jabatan dia tinggalin, makanya enggak bener-bener ya sampai hari-harinya buat dunia. Dia ingat dia bakal mati. Jadi persiapannya buat mati. Al-isyaratu biqauli sallallahu alaihi wasallam. Ini mengandung isyarat dengan dasar sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda begini, walladzi nafsi biyadihi ma rafa'tu qadami fadhanantu anni adauha hatta uqbada. Nabi bersabda begini, walladzi nafsi, dan demi diriku berada dalam kekuasaannya,
Artinya nih Nabi bersumpah demi diriku yang berada dalam kekuasaan dalam Allah Subhanahu wa taala. Ma rafa'tu qadami, saya tidak bisa mengangkat qadami, kedua kaki saya, mengangkat telapak kaki saya. Fazonantu, sekira-kira aku mengira, anni adauha, bahwa aku akan meletakkannya, hatta ukbado, sehingga aku dicabut, ya, ukbado, sehingga aku dicabut nyawaku. Jadi Nabi melangkah aja nih mengkhawatir, jangan-jangan habis saya melangkah umur saya sampai gitu. Jadi betul-betul hari-harinya ingat sama apa? Mau mati sama Allah. Dia mau pergi, mau kemana-mana, mau melangkah kakinya, nanti jangan-jangan sampai di tempat itu sudah meninggal. Tuh, kayak kita kayak gini nih, kita ngaji lagi enak nih ngaji, ntar pulang, kira-kira begitu pulang kita bakal selamat atau bakal mati? Kita nggak tahu kan. Tapi kalau para nabi, saya khawatir ntar kalau saya pulang mungkin ajal saya di tempat itu. Selalu tuh kematian mengikuti dia. Makanya karena kematian ngikutin dia, dia berbuat, tidak pernah berbuat yang salah, tidak pernah berbuat yang bakal menyebabkan perbuatan itu maksiat. Kenapa? Karena setiap hidupnya, setiap langkahnya ingat sama. Makanya tuh ada hadis tuh kan yang sering saya bawa dalam ceramah saya tuh. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang nasihatnya bermanfaat buat diriku, katanya gitu. Kata Nabi apa? Aktsir zikrul mauti yusallika anid dunya. Perbanyaklah olehmu ingat mati, niscaya kamu tidak akan lelah dengan urusan dunia. Jadi kalau kita ingat sama mati, dunia nggak bakal lelah. Tapi kalau nggak ingat sama mati, capek. Dari sini ntar kerja nyari duit, habis nyari duit, soal lagi nyari lagi, terus beli ini sampai utang-utangan, nyari duit buat apa? Buat bayar. Capek nggak kira? Capek. Orang utang kan capek. Dia pengen banget punya motor NMAX. Pengen punya motor. Motor itu apa, Kim? Oh, Villano. Mahalan mana? Sama. Sama Villano sama NMAX. Oh, pengen nggak punya NMAX? Oh, nggak, ingat mati ya. Oh, bener, hebat nih, ingat mati nih. Ente pengen nggak punya mobil? Pengen. Begitu punya mobil, kerja, capek nggak? Capek. Nggak punya duit, ngutang, bayarnya nyicil, capek nggak bayar utang? Begitulah artinya. Jadi para nabi itu nggak mau capek. Pokoknya yang apa yang ada dalam diri itu yang dia syukurin, itu yang dia kerjain. Nggak mau berlebih-lebihan. Kenapa? Dia khawatir dia melangkah belum sampai udah keburu mati. Dia khawatir ngutang NMAX belum sampai lunas keburu. Dia pengen punya mobil, ngutang-ngutang, mobil belum dapat keburu. Gitu. Jadi waswasnya sama mati dulu. Makanya nggak pernah berbuat maksiat. Tuh Nabi itu harus kita katakan, ingatlah ama mati, niscaya kamu tidak akan lelah hidup di dunia ini. Kalau kita dunia mulu capek, udah punya satu mobil, pengen punya mobil 2. Udah punya satu kontrakan, pengen punya 2 kontrakan. Udah punya 2 kontrakan, pengen punya 3 kontrakan. Udah punya 1 motor, pengen punya 2 motor. Udah punya 1 mobil, pengen punya 2 mobil. Udah jadi RT, pengen jadi. Udah jadi RW, pengen. Dari lurah pengen. Terus. Udah punya biniatu, pengen. Itu nggak ada itu nggak masuk tuh. Itu nggak masuk tuh. Ya. Kenapa? Kok pengen dunia. Pengen ini dunia. Lelah dah. Lelah.
artinya ibadahnya juga goyang. Jadi kita maksudnya apa yang udah kita punya syukurin aja. Udah punya rumah, alhamdulillah. Anak kontrakan, kos-kosan, alhamdulillah. Itu aja dijaga. Artinya dia nggak berangan-angan jauh. Kenapa? Karena dia nanti bakal mati. Tuh. Jadi nggak serakah hidupnya, itu nggak serakah, gitu ya. Wala rafa'tu luqmatan fazannu anni usiguha hatta ughasa biha minal mauti. Wala rafa'tu luqmatan, dan saya tidak akan bisa melumat, mengunyah makanan. Fazanantu, maka aku mengira, ani usbiguha, bahwa aku dapat memuntahkan itu makanan, hatta ugoso, hingga aku tersumbat dari makan itu, minal mauti, karena kematian. Lagi makan, ya Allah, saya makan ini, mudah-mudahan ini selamat nih. Saya khawatir kalau saya makan mulu, makan luan ketelan keburu, sampai makan ingat mati. Mau melangkah ingat mati, mau bekerja ingat mati. Kita sih nggak hanya begitu, pokoknya makan aja. Ini tingkatnya udah tingkatan para nabi dan para rasul, ya. Al-hadisa. Wa kana alaihissalam rubbama yatayammamu wal ma'u minhu qaribun fayuqalu lahu fi dzalika fayaqulu la adri la'alli la ablughuhu, katanya. Dalam satu hadis dikatakan wa kana alaihissalatu wassalam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rubbama yatayammamu, seringkali atau kadangkali Nabi itu bertayamum. Dia Nabi kadang-kadang bertayamum nih. Tahu tayamum kan? Mengangkat hadas dengan memakai debu. Nabi satu ketika bertayamum loh. Wal ma'umin qaribun, padahal air dekat. Tapi ngapa Nabi tayamum padahal air dekat? Nabi tayamum kenapa nih? Fayuqalu, dikatakan hal itu, fi dzalika, dalam masalah itu, fayaqulu, Nabi bersabda, la adri, saya tidak tahu, la alli la ablaghuhu, barangkali saya tidak bisa nanti memakai air, makanya sebelum saya pakai air saya tayamum dulu. Tuh. Takut begitu dia mau air, kematian menjemput dia sebelum mengangkat hadasnya. Maka mengangkat hadas disigrahkan. Makanya termasuk nih ngangkat hadas, kalau kita pipis buru-buru diapain? Cebok. Kenapa? Khawatir belum cebok keburu mati. Bapak, ibu, bapak, saudara habis hubungan suami istri. Habis hubungan suami istri, ya. Kan nggak boleh tidur dulu. Nggak boleh tidur tuh. Sebelum apa? Sebelum apa? Bukan mandi, wudu. Kalau mandi masih dingin. Bukan mandi, wudu. Ngangkat kemakruhan. Sebab apa? Sebab biasanya orang kalau habis hubungan jima, maka dia iseng. Betul nggak? Habis jima, iseng. Pengen ngopi, pengen ngerokok, pengen makan. Maka sebelum mandi, ngerokok makruh. Minum makruh, makan, maka mengangkat kemakruhan, maka dia apa? Wudu. Jadi habis jima, habis hubungan sama istri, maka disegerakan selesai wudu untuk mengangkat kemakruhan. Dikhawatirkan begitu jima keburu tidur, habis tidur kagak bangun lagi, alias tuh. Makanya habis jima buru-buru wudu. Habis wudu boleh nggak makan? Boleh. Ngopi? Boleh. Ngerokok? Habis ngopi kenyang lagi. Habis ngerokok enak lagi. Habis ngopi terang lagi. Terus ngapain? Tambah lagi. Kan main.
Cakep amat omongan ini. Iya, betul, boleh. Yang penting diselangi dengan apa? Wudu. Selangnya wudu, gitu maksudnya. Enggak, itu punya pikiran nambah lagi dari mana itu? Kan main, ternyata jamaah subuh ini masih muda-muda ya. Masih muda-muda ya. Masya, semangatnya masih luar biasa, semangatnya tuh. Tapi wudu dulu ya. Itu golongan yang pertama. Kemana-mana ingat mati. Ya kita begini nih, kalau pengen kita jauh dari berbuat maksiat. Wasin futsani, golongan yang kedua nih. Yang kedua golongannya nih, lebih rendah berarti kan ya. Siapa tahu golongan yang kedua? Wahumul muqtasiduna minal akhyari wal abrari lahum amalun fayasiru la yulhihim an dzikrihi wa la yunsimud darul akhirata wa la yusgiluhum anil istidadi lil mauti. Golongan kedua nih. Kalau tadi mati mulu ingatnya, mau makan ingat mati, mau minum ingat mati, pengen bekerja ingat mati. Golongan pertama para nabi beda, udah kita nggak bisa, kita tuh nggak bisa kayaknya, berat. Nih yang kedua deh nih ya. Yang kedua wasin futsani, golongan yang kedua wahumul muqtasiduna, yaitu mereka yang menempuh jalan yang lurus, minal akhyari, dari orang-orang pilihan, wal abrari, orang-orang yang abrar, yang baik, lahum amalun, mereka punya cita-cita kayak kita nih, sholatnya rajin tapi punya kepengenan juga ada, betul nggak? Nintar nih ngaji nih, habis ngaji kalau ada rezeki kita sarapan, habis sarapan mau kemana kita nih? Mau ngapain? Mau mancing, agar pulang mancing bawa. Nah, boleh nggak tuh? Boleh. Kita manusia, kita bukan nabi. Nabi nggak pernah mancing. Sejarahnya Nabi Muhammad kagak pernah mancing. Nah, kalau berburu mungkin lagi ada ajarannya, mungkin kondisinya, tapi nabi yang lain mungkin ada, gitu ya. Kan masing-masing sejarah kan beda-beda ya. Kita dari sini boleh, kita dari sini dari ngaji, habis ngaji ada yang ngikutin kerja lagi, ada yang kerja lagi, ada, ya kan? Ada yang mau refreshing, mau healing segala macam-macam, boleh, karena kita manusia biasa, bukan nabi. Kalau nabi mah lain. Ini tingkatan kita nih, tingkatan kita ini jamaah yang saya muliakan, orang yang lurus, orang yang baik, lahum amalun, tapi masih punya keinginan, tuh ya. Fayasiru la yulhihim an dzikri, tetapi menjadi kada itu tidak lalai dengan zikir kepada Allah, nggak lalai dia, walaupun dia ini ya bekerja nyari rezeki, yang dagang, yang punya toko, yang punya segala usaha, tetap dagang, tapi dia tidak lupa kepada tuh kita nih, kayak kita dan nih. Itu boleh, kayak saya kerja, bapak kerja, nggak apa-apa, tapi jangan lupa sama Allah. Begitunya suara azan berkumandang, berhenti kerja, sholat. Ini hukum manusia, ini manusia biasa nih, ya kayak kita nih. Wala yunsi'imud darul akhirata, dan mereka tidak melupakan negeri akhirat. Kerja mah kerja, ibadah mah ibadah, betul nggak? Jual beli, ada yang kerja di toko, kerja di warung, kerja di kantor, kerja di sekolah, ada kerja di pasar, di mana aja nggak apa-apa, tapi tidak lupa zikir kepada Allah, tidak lupa ibadah. Bagus nggak kalau mikir ini? Bagus gak begini? Ini kita nih manusia biasa ini, gitu ya. Wala yusghiluhum anil istidadil mauti, wala yusghiluhum, dan mereka tidak melalaikan anil istidadi, dari persiapannya lil mauti, untuk bekal kematian. Nggak lupa nih.
Kayak kita dah nih ngaji. Nih ngaji kan buat bekal mati ya. Bekal dunia juga, bekal akhirat juga. Bekal akhirat kita dapat pahala kemarin nih. Bekal dunia punya ilmu yang bermanfaat. Tuh. Ini kita dua nih, dunia dan akhirat. Tetap kita jalanin nih. Wala yahmiluhum ala imarti dunia, dan juga tidak mendorong mereka kepada meramaikan dunia. Dunia dia nggak begitu rakus, sekedarnya aja. Jalan-jalan pergi rekreasi ke mall silakan, nggak apa-apa itu, sekedar itu aja dah. Tapi nggak setiap hari senang-senang, ada waktunya. Kenapa? Dia masih ingat kematian, masih ingat ibadah tuh. Makanya di pasar-pasar ada masjid, ada musola, biar jangan dunia mulu, ingat sama. Ada nggak di pasar masjid? Ada, bagus tuh. Di mall ada masjid? Ada, supaya begitu belanja, jalan-jalan, makan enak, begitu waktunya datang sholat. Ini yang begini, yang bagus begini nih. Tuh, ya. Ada nggak di tempat pemancingan musola? Ada nggak? Ada. Ya, begitu lagi mancing enak-enak, zuhur berhenti nggak? Tanggung. Kata Bang Muri, tanggung. Semuanya ada. Tuh, ya. Wal igti wa taziniha dan menghiasi dunia. Enggak, biasa aja dunianya, enggak terlalu cinta sama dunia. Wal igtirari bisakharifiha, dan dia juga tidak tertipu dengan kemewahan dunia. Jangan, dunia enak banget dunia ini. Dunia kan termasuk kan menipu dayakan. Makanya ada ayat yang berbunyi wamal hayatud dunya illa mata'ul, itu wamal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu mata kesenangan. Senang dunia, ada harta, semuanya senang, wanita senang, tapi kesenakan yang menipu dayakan. Makanya orang kalau kebangetan cinta sama dunia lupa kepada akhirat. Makanya dikatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan itu kesenangan al-gurur yang menipu dayakan. Makanya jangan sampai ketipu sama dunia kita. Kerjain dunia tapi jangan lupa kepada akhirat. Karena kita bakal mati itu, ya. Wasyahwati'a, dan nafsu. Nafsu tuh syahwat, nafsu. Ya. Alfaniyatil mudghisati, yang merusak, yang rusak ya. Nafsu yang rusak, al-mudghidati, ya. Al-mudghita yang alfaniyati, yang rusak, yang menyusahkan tuh. Ini orang kalau nafsunya gede susah. Nafsu pengen makan, apa jadi makan, sampai lupa. Piring-piring dia makan, dihabisin. Makan nasi kebuli harusnya berempat, dia cuma berdua. Nasi kebuli ada kan berempat, dia cuman dagingnya kan dagingnya gede-gede banget. Lama-lama kenyang nggak? Orang kekenyangan enak nggak? Nah, banyak orang mati karena kekenyangan. Jadi gitu tuh, itu ya, itu merusak. Jangan tuh, jangan kebangetan gitu ya. Walakinnahum la yu'tu minal quwwati misla ma utiya sinfal awwali min dawamil istis'ari linuzulil mauti. Ini kita yang begini nih, yang kerja dunia kita kerjain. Entar waktu ibadah kita ibadah. Yang begini aja dah. Ini yang begini yang golongan kita dah nih.
Waktunya ngajar, ntar waktunya kita makan, ntar waktunya jalan-jalan. Bapak gitu juga tuh, waktunya kerja capek, istirahat, makan siang, tidur, gitu-gitu aja udah. Kenapa? Kalau kita kayak tadi tuh nggak inget sama dunia, pengennya mulu, apa dikatakan? Walakinnahum, akan tetapi bagi mereka itu lam yutu minal quwwati, tidak diberikan minal quwwati kekuatan misla ma'utiyasim bin alwal, seperti golongan yang pertama. Kayak Nabi kagak bisa. Kita nyontoh Nabi nggak mungkin bisa, cuman mungkin berusaha pengen kayak Nabi, tapi nggak semua bisa. Contoh nih ya, Nabi sholat tahajudnya 1 rakaat seukuran 50 ayat. Nabi ini yang masyhur ya. Nabi yang biasa kalau 1 rakaat ukurannya 50 ayat. Lama nggak kira-kira? Lama. Sujudnya juga seukuran 50 ayat. Kuat kita? Nggak kuat. Tuh satu. Nabi katanya kalau sholat saking lamanya kakinya bengkak-bengkak, bisa? Ada orang sini yang kakinya bengkak? Kebanyakan sembahyang? Nggak bisa kita. Nabi semua hartanya untuk umatnya. Sampai satu ketika baginda Muhammad Rasulullah ya, ada orang minta kepada beliau sesuatu, pakaian. Beliau punya gamis dua. Ada sahabat pengen gamisnya 1, Nabi kasih. Ada kita begitu? Bisa, coba. Haji Mehmet punya motor 2. Haji Mehmet punya motor 2. Diminta atuh sama Bang Haji Tiwi, dikasih. Kita nggak sesama. Sholatnya, perjuangannya, kesabarannya. Nah, sabar Nabi. Ya Allah. Ingat gak tuh peristiwa Taif? Taif itu kan daerah yang paling subur sekarang. Maka sekarang orang nih kalau lagi umroh, haji itu dia pada ke Taif. Taif itu tempat yang subur. Itu buah anggur, itu di Taif tuh. Buah yang daerah yang paling subur tuh di Makkah itu Taif. Nanti dah kalau punya duit bareng saya ke Taif ya. Siapin aja duitnya. Daftar ke Taif ya. Kemana Taif gitu ya. Wali Songo kan sering, sekarang ke Taif, enak udah sono. Itu Nabi kan ke Taif kan, dakwah ke Taif. Harapannya orang-orang di Taif nyambut beliau. Begitu beliau menyiarkan agama Islam, bukan sambitan, dilempari Nabi. Dikejar-kejar sampai dalam berita mengatakan, ada yang mengatakan jari beliau berdarah jari beliau tuh ya, kakinya berdarah. Ada yang mengatakan bagian gigi belakang depannya itu ada yang rontok gara-gara sambitan. Tatkala begitu, itu malaikat Jibril turun. Muhammad, itu orang Taif kurang ajar sama kamu. Bagaimana kalau di Jabal Uhud saya angkat, saya tibanin orang Taif semua? Apa kata Nabi? Jangan Jibril, dia kan agak tahu saya ini lagi ngajak kebaikan. Entah bagaimana kalau dia nggak mau sampai mati, biarin, mungkin ada anaknya. Kalau anaknya kagak mungkin nanti cucunya yang mau beriman. Nabi sabar begitu. Coba kalau kita gimana kira-kira? Di stop kita sama orang, disambitin sama orang, Jibril turun, Gunung Salak mau diangkat. Kata Jibril ngomong dah tuh, Haji Ahmad,
Bagaimana tuh kira-kira tuh kalau orang itu Gunung Salak buat tibain mereka, apa kata Jaman? Sabarnya beda sama baginda Muhammad Rasulullah. Jadi kita nggak bisa sama dengan Nabi. Apanya aja tuh. Yang kedua, Nabi pernah pulang dakwah, ngajar kemalaman, pulang ngajar kemalaman. Akhirnya beliau assalamualaikum ketuk-ketuk Siti Aisyah, Anda nggak bukain. Kira-kira udah jam 12 lebih. Nabi diliatin nih, mungkin Siti Aisyah itu udah tidur kelamaan nunggu. Nabi nggak gedor pintu. Dia gelar itu sorbannya, tidur di teras rumah. Bisa Ustaz Hatta kayak begitu? Bisa gak kira-kira? Begitu keluar kagak ada istri, kemudian gelar sorban, tidur di teras, mau kira-kira? Saya mah takut. Saya takut, kenapa? Karena depan rumah saya banyak pohonan. Tuh, kita nggak bisa kayak begitu, nggak bisa. Jadi Nabi ini dikatakan basyarun lakal basyari, manusia tapi tidak sama dengan manusia. Nggak bisa kayak Nabi kita. Tuh, itu sabarnya, belum lagi yang lain-lain, ibadahnya, akhlaknya tuh. Jamaah yang saya muliakan, bapak kalau bini kagak bangunin bagaimana kira-kira? Habis ditendang itu pintu, gubrak urusannya. Habis jadi berantem gara-gara pulang malam kagak diapain? Kagak dibukain pintu. Beda kali kalau Pak Jin Ali dulu kali. Pak Jin Ali mah sabaran Pak Jin Ali dia. Waktu masih di almarhumah dia sabaran gitu. Kali dulu kali. Ya, Pak Haji Masud juga sabaran kali. Apalagi Bang Tamin, sabar banget Bang Tamin ya. Iya tuh, saudara yang saya muliakan ya. Nggak sama begitu dengan Nabi. Maka dikatakan itu lam yu'tu minal quwwah, nggak diberikan kekuatan. Mislu ma utul awal seperti golongan pertama. Ya, min dawamil ittisyari. Ya, itu terus menerus merasa ya syiar linuzul mauti, untuk datangnya kematian. Jadi Nabi Rasul selalu nunggu. Jadi Nabi Rasul selalu nunggu mati. Kalau kita nggak nunggu mati, kita jalan-jalan aja pergi. Tapi kalau Nabi Rasul selalu mati ditungguin tuh. Kalau Nabi Rasul, makanya beda sama kita tuh. Fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Walau dawama alim dzalika la ta'attalat alaihim umur ma'asyabul lati la budalau minha, katanya. Walau dawama, jikalau terus menerus mereka itu merasakan demikian, la ta'attalat alaihim, tentu menjadi terlantar bagi mereka umuru ma'asyim, urusan kehidupannya. Kalau kita nih kayak Nabi nungguin mati, kagak mau kerja kita. Lu ngapa nggak kerja? Gua takut ntar gua kerja gua mati di pasar gitu katanya. Lu ngapa kagak nge-grab? Gua ntar gua mati di motor gitu misalnya kan. Enggak kerja. Kenapa? Nabi beda sama kita, ya. Allati la budda minna, yang tidak boleh, tidak harus dia kerjakannya. Wa rubbama tata'attalu alaihim umur akhiratihim min ghalabati dzuhuli, ya. Warubama, dan juga menjadi satu pelantara kepadanya pada urusan ya hidupnya, umur akhirat, urusan akhiratnya. Jadi kita nih dunia akhirat. Kadang-kadang senang sama dunia, dibatasi dengan urusan akhirat. Jadi kita nih balance ya, apa namanya ini kita nih 50% gitu ya. Artinya apa namanya bahasa kitanya? Keseimbangan, ya keseimbangan gitu kan ya. Makanya ada itu kan ya, apa katanya ya, apa ayat yang berbunyi apa, wabtagi fima wala tansa nasibaka minad, silakan kamu cari akhirat tapi jangan lupa, silakan kamu cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Makanya kita minta begitu, keseimbangan. Waktunya kerja ya kerja, antar waktunya ibadah gitu ya. Waktunya ngaji, waktunya dangdut
Nggak ada itu nggak ada. Nggak ada waktunya dan itu nggak ada ya. Min ghalabatid zuhul lantaran ya mengalahkannya kepada kalian dengan kebingungannya, wadasi ya, zuhul wadasi kelalaian dan kebingungan alif mereka. Fa inna istisyara nuzul mauti ala dawam amrun azimun, karena sesungguhnya katanya merasa akan datangnya kematian ala dawam secara terus menerus amrun azimun, perkara yang besar. Jadi kalau hidup kita nungguin mati mulu itu perkara yang luar biasa. Kita sih mati nggak ditungguin, udah pasti datang, betul nggak? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la bila ajal udah datang kagak bisa maju, kagak bisa mundur. Kullu nafsin za'iqatul, setiap orang bernyawa pasti dia bakal la tastaqil li hamlihi ya. Jadi dia tidak akan mampu memikulnya, lihamlihi memikulnya, wala tastaqilu, dia tidak mampu ya lihamli memikulnya, illa quwwatun nubuwati, kecuali kekuatan para nabi, wasidiqiyah orang yang benar, al kamilati yang berjujur, wa min hadhil hasisiyatu, wa min hadhil hasisiyatu, sampai wa min hadhil hasisi, wa min adil haythiyati, wa min hadil haythiyati yuqalu inna minal amali rahmatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ininya ngajinya. Ini kita manusia tidak seperti Nabi, tapi minimal jangan jauh-jauh banget dari sifat Rasulullah. Kalau nggak sama banget sama Nabi, minimal jangan jauh-jauh banget sama Nabi. Begitu maksudnya ya. Kalau Nabi sembahyang malamnya itu lama, minimal kita malam walaupun kagak lama-lama, gitu maksudnya, ya kan? Jadi artinya walaupun nggak percis kita ngikutin Nabi, karena nggak ada kemampuan, tenaga kita, minimal jangan terlalu jauh daripada sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Karena subuhnya ini pagi, maka selesai pun jadi lebih pagi juga. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidahu wa sallallahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqar wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى بالعافية. اللهم إنا أعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.